Shalom. 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 Puji Tuhan. Kembali kita akan bersama mendengar firman Tuhan pada hari ini. Katakan ke samping kiri kanannya, Shalom, saya senang Anda dapat beribadah bersama hari ini. Puji Tuhan. Kalau belum kenal ya kenalan satu dengan yang lain. Shalom, ini tempat rumah Tuhan, ini keluarga Allah di sini. Kita hadir untuk saling memberkati. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika Tuhan naik ke surga, sebelum itu maka Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita tahu kemarin di ibadah kedua saya sudah menyampaikan bahwa konsep segala bangsa artinya dimanapun di sana ada orang dengan latar belakang apapun, dengan background, dengan profesi apapun, dari bangsa manapun. Ketika dia tergolong manusia, mereka juga termasuk bangsa yang kepadanya kita perlu memberitakan Injil. Kita perlu menyampaikan kabar baik tentang Kristus Yesus. Di mana ada komunitas yang orang-orang di sana belum kenal Tuhan ataupun sudah kenal Tuhan tapi belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Di sana orang Kristen, orang percaya, Anda dan saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Karena itu sampaikan ke samping kiri kanannya, itu tugas saya dan Anda. Mengapa Bapak Ibu? Saya merenung beberapa waktu terakhir ini bahwa hal terbesar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat manusia adalah Ia memberikan jalan keselamatan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yes, kita butuh berkat, kita butuh mujizat, kita butuh pemulihan, penyertaan dan sebagainya. Tetapi hal terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia adalah jalan keselamatan. Karena itu Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kata kuncinya percaya, katakan percaya. Percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan ia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Allah yang besar dinyatakan lewat anugerah yaitu Yesus Kristus Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi Anda dan saya. Kita menyetujui bahwa ini adalah hal terbesar, mujizat terbesar, berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Apalah artinya kita punya seisi dunia ini, tetapi jika jiwa kita pada akhirnya binasa. Apalah artinya kita sembuh dari sakit penyakit, tapi kita tidak pernah punya pengenalan akan Kristus yang benar. Kita tidak menjadikan Dia the only one, our Savior, Juru Selamat kita satu-satunya. Pada waktunya nanti kita akan mengalami kesengsaraan kekal di neraka. Jauh terpisah dari keberadaan Bapa, dari hadirat Bapa. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, karena itu kita dipanggil. Kita telah menerima keselamatan, amin. Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang telah dipilih, diselamatkan, dipanggil, ditetapkan. Tetapi keselamatan itu bukan hanya untuk kita pribadi, Tuhan mau pakai Anda dan saya sebagai saksi. Karena itu kisah para rasul berkata, engkau akan menjadi saksi. Ketika engkau menerima kuasa, engkau akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pak, ujung bumi jauh sekali. Tidak Bapak Ibu. Di mana Anda menepakkan kaki Anda, di situ ujung bumi Anda. Kalau itu yang kemarin saya sampaikan adalah salah satunya komunitas ibu PKK. Masih ada yang join ibu-ibu PKK? Di situ juga ujung bumi Anda. Disitulah bangsa-bangsa yang juga Tuhan mau Anda sampaikan kebenaran firman Tuhan. Atau kumpulan arisan RT, RW dan sebagainya, itu juga ujung bumi Anda.
Dan Tuhan mau juga Anda bersaksi di sana. Atau klub bapak-bapak. Klub futsal, klub catur, apapun. Di sana ujung bumi Anda dan di sanalah Tuhan mau Anda bersaksi. Mengapa Tuhan ingin pakai Anda dan saya untuk membawa sebanyak-banyaknya jiwa kepada Kristus. Tuhan suka pertobatan Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara tentang pertobatan, arti kata pertobatan dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Adalah perubahan dari yang lama menjadi baru. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu konsepnya. Metanoia. Terjadi sebuah perubahan. Nah, Tuhan mau orang percaya mengalami perubahan. Sehingga nanti dia bisa menyaksikan. Bahwa di dalam Kristus benar. Ada perubahan yang terjadi. Karena kalau orang tidak mengalami ini, tidak mengerti ini, mereka akan tanya, mengapa saya harus mengikut Kristus? Apa benefit bagi saya untuk saya mengikut Kristus? Satu hal yang saya lihat dalam perjanjian baru Bapak Ibu, di mana kehadiran Kristus dengan berani menyatakan dosamu diampuni. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Anak yang hilang telah kembali pulang. Saya ingin sampaikan di dalam Kristus ada pertobatan sejati. Dan itulah kenapa Kristus hadir memampukan orang punya harapan lagi bahwa di dalam dia aku bisa berubah. Di dalam dia ada hidup yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru yang dari Tuhan itu terbit atas kita. Dan itu hanya kita miliki di dalam Kristus. Sehingga kita sebagai orang percaya sebelum nanti kita Tuhan utus menjadi saksi. Mari terlebih dahulu kita boleh mengalami pertobatan sejati di dalam hidup kita. Setiap kita pasti memiliki hal-hal yang tidak berkenan. Dan karena itu kita dipilih dan dipanggil. Yesus berkata, aku dipilih, aku datang bukan untuk menyelamatkan orang benar, tetapi orang berdosa. Dan karena itu Bapak Ibu, mari kita alami pertobatan sejati di dalam Tuhan. Saya melihat dalam Lukas pasal 15, di mana Tuhan itu sangat menginginkan pertobatan terjadi, tetapi banyak orang yang tidak bisa memahami cara kerjanya Tuhan. Saya bacakan dulu pasal 15 ayat yang pertama sampai ketiga. Dikatakan seperti ini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Menarik, bukan para imam ahli Taurat, orang Farisi, atau jemaat sinagog yang setia, orang percaya yang setia di bait Allah, tetapi kontras dari pasal 15 ini justru orang-orang yang datang dan dikatakan biasanya, berarti sudah sering, lebih dari sekali. Maka penulis ini mengatakan biasanya. Dan orang-orang itu adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saya menarik dari ayat ini bahwa terkadang kalau kita sudah merasa kita itu sudah tidak butuh Tuhan, kayaknya itu dosa yang paling besar. Kayaknya kita merasa tanpa Tuhan kita baik-baik saja, tanpa kita memberi diri kita beribadah kita baik-baik saja. Saya ingin sampaikan mungkin itu adalah dosa terbesar. Yang membuat kita merasa kita sudah tidak berdosa, kita sudah tidak butuh pengampunan Tuhan, bahkan kita tidak butuh datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Celaka, kemungkinan dosa terbesar itu sudah menguasai hidup kita. Penulis berkata yang biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Siapakah mereka? Orang-orang yang dipinggirkan, dikucilkan. Orang-orang yang tidak disukai. Orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat pada umumnya.
Bait Allah, kumpulan di bait Allah tidak suka memandang orang-orang ini. Masyarakat tidak suka memandang orang-orang ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang tahu dengan benar bagaimana dikucilkan, diasingkan. Mereka yang paling mengerti bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka benar-benar butuh firman. Mereka benar-benar butuh mendengar ajaran dari Yesus. Mereka yang benar-benar bisa melihat siapa Yesus sesungguhnya. Siapa mereka? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sekali lagi Yesus katakan, aku datang untuk menyelamatkan orang benar. Bukan menyelamatkan orang benar, tetapi orang berdosa. Hari ini Bapak Ibu dengan segala hal, apakah kita datang kepada Yesus? Motivasi apapun. Saya bersyukur saya punya Allah yang baik dan Anda juga perlu syukuri itu. Allah yang telah memanggil Anda dan saya. Hari ini bisa beribadah kepadanya. Itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah. Karena di ayat ini aja kita lihat gak semua orang bisa datang mendengarkan Yesus regularly. Secara rutin terus menerus hingga dikatakan biasanya. Tetapi Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih dipanggil. Katakan ke samping kiri kanannya, kita bersyukur yuk atas hal itu. Nah, yang terjadi apa di ayat yang kedua? Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Aneh ya? Gak semua orang ternyata lihat orang lain datang kepada Tuhan itu senang. Itu bahagia. Apa yang disampaikan? Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Padahal orang Yahudi sebenarnya tahu konsep Allah yang mengampuni. Orang Yahudi tahu, tetapi dia tidak bisa melihat karena ada satu hal yang mereka tambahkan di sana sebagai sebuah penghakiman, penilaian, penolakan terhadap apa yang Yesus lakukan adalah mereka berkata ini, ia menerima, ia ada di tengah mereka, makan bersama-sama mereka, ia nongkrong di sana, ia jagongan di sana, ia komsel di sana, di tengah-tengah orang-orang berdosa. Ini yang gak bisa orang itu terima. Ini yang gak bisa diterima orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata harus terjadi sebuah perpisahan. Harus terjadi sebuah separasi. Harus ada batasan. Saya tidak sama sekali mengganggu konsep bahwa kita harus kudus karena Allah kita kudus. Tidak Bapak Ibu. Yesus tidak harus menjadi sama seperti orang berdosa ketika dia ada di tengah mereka. Amin. Kita percaya? Katakanlah orang berdosa ini salah satunya adalah penyamun, orang yang suka minum-minum, orang yang suka maki-maki, orang yang suka pakai narkoba, para pelacur, orang-orang yang tidak punya tujuan hidup yang baik, orang-orang yang suka mencuri. Mungkin beberapa adalah para pembunuh. Pertanyaan saya, ketika Yesus ada di tengah mereka, apakah Yesus harus menjadi sama seperti mereka? Tidak. Maka batallah konsep juru selamat dalam hidup Yesus. Kalau karena untuk bisa bersama-sama dengan mereka, untuk bisa menjadi diterima oleh mereka, Yesus punya konsep, aku harus sama seperti mereka, batal semua. Tapi saya berani jamin, sekalipun Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus tidak menjadi partner in crime-nya mereka. Amin Bapak Ibu. Tetapi ini yang tidak bisa dipahami oleh para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang sebenarnya dipercaya untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Orang-orang ini yang sebenarnya sudah melihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya Allah yang penuh kasih. Tapi mereka tidak bisa melihat itu ketika Yesus melakukan sebuah pelayanan yang kontekstual. Dan mereka curiga. Mereka tidak bisa terima apa yang Yesus lakukan. Salah satunya mungkin karena mereka tidak pernah melakukan hal itu.
Saya ingin kita semua Bapak Ibu sama-sama dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Yesus katakan seperti ini, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah apa Bapak Ibu? Sebuah perumpamaan yang unik ya. Aku mengutus engkau maunya seperti domba di tengah-tengah kelinci. Aman. Kalau Bapak Ibu ke Taman Safari atau ke Cimory ya. Saya lihat itu domba itu dilepas. Kelinci itu ada sebuah tempat dia juga dilepas. Dan pasti pemiliknya berpikir bahwa gak mungkin lah senakal-nakalnya domba gigit kelinci. Atau senakal-nakal sejail-jailnya kelinci dia gigitin domba gitu. Kejar-kejaran gigitin, gak pernah. Saya sampai ini belum lihat hal itu. Makanya mereka bisa disatukan. Tapi unik perumpamaan ini, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Dan saya gak pernah lihat serigala yang dikejar-kejar domba untuk digigit, gak pernah. Yang ada adalah tatapan serigala ketika melihat domba, wow, itu buas, ganas. Tunggu aja dia lapar, dia habisin itu domba, tak bersisa. Tetapi disinilah kita, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Tetapi Tuhan tidak sampai di situ saja, memberikan kita sebuah mission impossible yang tidak diberi caranya gimana melakukannya, tidak diberi tools bagaimana untuk menyelesaikannya, sehingga di dalam menjalani misi itu kita sudah pasti akan tewas. No, tapi di tengah misi itu Tuhan berikan sebuah peringatan, Tuhan berikan sebuah arahan. Salah satunya adalah karena itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam kita mengerjakan panggilan pelayanan kita Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih arahan. Bahkan Tuhan sudah kasih kuasa. Sehingga yang kita perlukan adalah terus diperlengkapi, katakan diperlengkapi dan melakukannya. Katakan diperlengkapi dan melakukannya. Yesus memperlihatkan ketika ia berbicara pelayanan yang kontekstual, Yesus ada di tengah-tengah orang berdosa, ia makan bersama-sama dengan mereka, tapi ia tidak menjadi sama seperti mereka. Justru Yesus yang memberikan, Yesus yang membuat mereka akhirnya mengerti dan kemudian perlahan menjadi sama seperti Yesus. Disitulah pertobatan terjadi. Kalau nggak ada orang-orang yang seperti ini, buktinya entah berapa lama mereka tetap dalam kondisi sebagai para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yang selalu memiliki jurang terpisah dengan orang-orang yang ada di bait Allah. Maka Matius 28, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya, ia pakai kata apa? Pergilah. Bapak Ibu, selalu ada jurang pemisah antara yang kudus dan yang tidak kudus. Saya ingin sampaikan sekali lagi, selalu ada jurang pemisah antara yang kudus dan tidak kudus. Dan kita mau lihat, orang-orang yang sudah merasa mereka terbuang, terhilang, berdosa, tidak dengan mudah memiliki tekad untuk kembali. Mereka ada rasa bersalah, mereka ada rasa gagal, tidak layak. Kan mereka sedang di luar dari kebenaran, artinya mereka sedang dalam kuasa si jahat. Dan si jahat pingin ikat mereka tidak berdaya dengan intimidasi. Udahlah, ngapain kamu gereja? Ngapain sih kamu minta maaf lagi? Ngapain sih kamu ngampunin lagi? Kamu yakin dia gak akan nyakitin kamu lagi? Pelan-pelan jurangnya semakin besar. Sehingga terus terjadi pemisahan. Sama dengan kehidupan beribadah. Kalau kita tidak hati-hati, maka setan dengan caranya akan pelan-pelan tarik kita. Tarik kita keluar dari kebenaran. Tarik kita keluar dari rasa rindu, haus untuk bertemu Yesus. Untuk mendengarkan ajarannya. Untuk datang beribadah menyembah dia. Dengan cara apapun, dengan peristiwa dan pengalaman hidup apapun. Setan pingin tarik kita keluar. Padahal kalau kita datang di hadirat Tuhan,
Di hadirat Tuhan itu selalu ada kuasa yang bekerja. Selalu ada pembaharuan. Dari Senin sampai Sabtu. Wah, kita sudah hajar-hajaran habis-habisan di luar. Bapak Ibu mungkin punya banyak aktivitas. Dan tahukah kita perlu dicas. Dan di sini di hari Minggu. Kita punya waktu mungkin sekitar 1 jam 40 menit. Mari gunakan waktu itu benar-benar kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita ngalamin pembaharuan. Urapan yang baru itu Tuhan berikan. Kuasa Tuhan berikan. Kesembuhan, pemulihan Tuhan berikan. Itu hanya ada di hadirat Tuhan. Katakan ke samping kiri kanannya, ayo datang di hadirat Tuhan. Tidak peduli apa yang sudah Anda lakukan. Tetapi Tuhan selalu terbuka untuk Anda datang. Sehingga dia bisa kasih kekuatan yang baru. Dia bisa kasih harapan yang baru. Sehingga dengan itu kita bisa menjalani hari-hari berikut dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Seperti konsep mana di pagi hari Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya. Hanya beberapa kali aja mereka dikasih makan daging. Tetapi menu makanan utama mereka sepanjang masa itu adalah mana dari langit. Dan mereka harus bangun setiap pagi, ambil mana itu, mereka nikmati di waktu itu. Mereka tidak boleh menyimpan untuk siang makan malam hari. Karena pada periode waktu tertentu, lewat dari jam yang Tuhan tentukan, maka mana itu akan menjadi busuk. Mereka tidak bisa makan. Sama, berarti kalau mereka kehilangan mana, entah karena mereka malas bangun pagi, entah karena mereka sudah bosan, entah karena mereka masih sibuk nyuci, masak, nyiapin apapun. Tapi kalau mereka tidak ambil mana, itu berarti 1 hari skip. Mereka akan lapar, dan bayangin kalau itu terus. Dari hari ke hari mereka tidak makan dari mana itu. Mereka tidak punya energi untuk melakukan sebuah aktivitas. Tuhan pelihara dari mana? Tahukah Bapak Ibu? Ketika Anda seminggu sekali datang beribadah, di sini ada mana rohani yang Anda ambil, Anda konsumsi, sehingga itu jadi kekuatan bagi tubuh, jiwa dan rohmu. Karena itu jangan suka lewatkan jam-jam ibadah. Firman-Nya berkata, jangan lewatkan jam-jam ibadahmu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Mari Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi zaman, kita tidak pernah tahu memang kapan waktunya Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Tetapi Tuhan sudah peringatkan, lihat baca Alkitab, ada tanda-tanda zamannya. Hari tidak semakin baik dikatakan. Tetapi untuk anak-anak Tuhan yang setia, ada janji Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan. Sehingga walaupun kita mungkin bisa sama-sama mengalami masa-masa sukar, tetapi Tuhan akan kuatkan kita. Bahkan ketika kita didapati setia, Tuhan luputkan kita dari masa sengsara besar. Sekali lagi itu hanya ada bagi Anda dan saya yang setia yang ada dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, gak banyak orang yang bisa melihat apa yang Yesus kerjakan. Mereka hanya mempersoalkan kenapa Yesus ada di tengah-tengah orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Mungkin mereka ini iri. Aku aja yang pemimpin bait Allah, Yesus gak pernah datang ke tempatku. Atau aku gak pernah diundang, saya gak tahu. Saya cuma menekankan supaya lebih dramatis cerita ini. Sehingga ketika mereka melihat, oh kok Yesus bisa makan di tengah-tengah orang berdosa. Kok Yesus sangat diterima, mereka gak bisa menerima, mereka gak bisa memahami hal itu. Dan saya sangat senang Bapak Ibu. Yesus mau mengajar mereka. Lihat ya, Yesus bisa aja loh. Ya wes kamu pokoknya kalau kamu nggak mau wes diem wes menengok. Biarkan aku melakukan urusanku, enggak. Tapi saya senang Yesus ini
ingin menyelamatkan semua orang, termasuk orang-orang yang gagal paham sama dia. Termasuk orang-orang yang gak bisa mengerti, menyelami jalan pikirannya. Karena itu ayat 3, LAI bilang gini, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang gagal paham tadi. Bukan kepada orang-orang yang suka dengerin ajaran Yesus. Mereka ini adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang gak bisa lihat Yesus kok ada di tengah-tengah orang berdosa makan bersama mereka. Maka perumpamaan ini menjelaskan ada 3 perumpamaan. Yang pertama Yesus pakai domba yang hilang. Yang kedua Yesus pakai dirham yang hilang. Yang ketiga Yesus pakai anak yang hilang. Ketiga perumpamaan ini message-nya cuma satu, Yesus tuh senang orang bertobat. Dan dengan cara apapun ia akan perjuangkan seseorang untuk bertobat. Perjuangkan seseorang untuk kembali. Dalam kacamata Yesus melalui 3 perumpamaan ini dia bilang gini, ayo kita harus lakukan hal yang terbaik yang kita bisa untuk bawa orang itu bisa kembali kepada Tuhan. Lewat 3 perumpamaan ini. Dan saya senang yang pertama Yesus pakai domba yang hilang. Bapak Ibu tahu domba itu adalah sebuah, selain itu hewan peliharaan, sehingga baik yang punya, dia akan punya ikatan bonding. Ya, kalau kita cuma lihat hewannya itu hanya komoditas, nggak ada bonding perasaan, ngapain capek-capek cari yang hilang. Dombanya masih domba kecil lagi. Ya udahlah. Tapi karena hubungan gembala dan dombanya itu ada bonding. Ada bonding. Dia pelihara, dia senang. Sama misalnya Bapak Ibu adalah seorang yang suka pelihara hewan. Itu bukan peliharaan kan? Seperti ada ikatan bonding. Makanya namanya dikasihlah entah Blacky, Brownie. Ibu Ida siapa nama guguknya? Yuki. Apa tuh kalau enggak karena bonding gitu ya? Yuki. Brownie, ada bonding gitu. Kalau sakit nangis, ya benar ya? Mati nangis. Kalau kita nggak ada bonding di situ, taruh perasaan di situ, ngapain sih? Capek-capek. Yesus ingin ngajarin. Orang berdosa di mata Tuhan, itu juga berharga. Karena Tuhan gak lihat itu seperti hanya objek. Tapi pribadi. Katakan pribadi. Dan gak cuma sekedar pribadi, ada hati Tuhan di sana. Tuhan kasih hati. Tuhan kasih hati. Dia memelihara termasuk orang berdosa pun dipelihara sama Tuhan. Sehingga kalau mereka ada apa-apa Tuhan juga sedih. Mereka teriak Tuhan juga sedih. Tuhan mau mereka kembali kepada Tuhan. Itu pertama. Selain itu domba juga merupakan komoditas. Sehingga kalau kita nggak punya bonding tapi kita lihat ada keuntungan yang bisa diambil ketika dia datang kembali. Maka sebagai orang yang kacamatanya cuan. Eman satu ini. Harus dikejar. Harus dicari. Jangan keremehkan. 999 tidak akan pernah jadi 1 juta tanpa yang satu ini. Oh gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa secara kontekstual melihat. Bagaimana orang berdosa dalam kacamata Tuhan itu sangat berharga. Yang kedua dia pakai kata dirham. Dirham ini perhiasan wanita di zaman itu. Dan ini melambangkan wow kalau orang itu menemukan 1 dirham. Statusnya itu wah bisa terjaga. Nama baiknya terjaga. Karena bagi wanita yang kehilangan dirham di zaman itu merupakan sebuah hal yang wow bahaya waktu itu. Seperti hari ini kalau Anda tidak di beberapa komunitas. Kalau mau nunjukin status, dia akan gini, halo, pengen ngeliatin handphone barunya. Halo, kamu gak lihat aku lagi ngapain? Atau guyonan kalau di gereja itu kalau nyanyi haleluya, haleluya. Gitu ya.
ada status. Dan Tuhan bilang, kalau engkau berhasil menemukan dirham yang hilang, betapa engkau tuh sangat bahagia. Maka ayat tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, selalu ditutup dengan bukankah engkau akan panggil teman-temanmu. Engkau bersuka cita dan bahkan malaikat juga bersuka cita. Karena ada seorang yang hilang dan ditemukan kembali pulang. Itu tentang dirham yang hilang. Dan saya sangat suka bahwa ada satu perumpamaan lagi yang menggambarkan begitu dekatnya hubungan antara Tuhan dan anak-anak yang dikasihinya, bahkan mereka juga yang hilang, yaitu hubungannya antara ayah dan anak. Domba yang hilang tadi ya, domba walaupun disukai, dia tetap domba. Dirham yang hilang walaupun dia memang punya nilai yang sangat berarti di tengah masyarakat, dia tetap cuma sekedar dirham. Tapi di dalam Kristus, kita punya sebuah status yang spesial, di mana karena Kristus, maka kita dilayakkan menjadi anak. Dan kita nggak sekedar cuma punya status gitu, bahkan Tuhan mengakui kita anak dan dia juga mengakui dirinya Bapa bagi kita. Ada ya kadang kita tuh sukanya ngaku-ngaku. Padahal belum tentu orang itu kenal kita, baik sama kita, tapi kita ngaku-ngaku. Gitu. Oh saya kenal dengan si A. Gini. Padahal belum tentu si A itu kenal siapa kita, tapi karena kita mungkin cuma karena pernah ketemu, jabat tangan, foto bareng, wah sudah bangga banget. Padahal belum tentu pribadi itu kenal kita, memperlakukan kita dengan ekspektasi yang sama. Tetapi di dalam Kristus, bukan hanya kita bisa mengakui Tuhan itu Bapa, tapi Bapa sendiri mengakui kita anak. Sehingga ia bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, dan saya bersyukur perumpamaan ketiga tentang bagaimana Tuhan suka membawa yang hilang kembali. Tuhan suka berada di tengah-tengah orang berdosa dalam arti supaya mereka bisa menemukan jalan kembali pulang, mereka bisa bertobat. Saya senang sekali dalam penjelasan perumpamaan yang ketiga, Tuhan pakai perumpamaan tentang ayah dan anak. Mari sama-sama kita lihat. Perumpamaan anak yang hilang. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering baca ini. Apalagi yang ikut ada Abah. Ada Abah? Ayo baca. Ayo doa. Ya, ayo doa, ayo baca Alkitab, ya. Apalagi yang ikut ada Abah mungkin sudah berapa kali baca lagi ayat ini lagi. Yuk kita sama-sama baca. Perumpamaan tentang anak yang hilang, konteksnya Yesus sedang tetap menjelaskan bagaimana ia sangat rindu membawa orang bertobat. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi perumpamaannya jelas. Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sudah banyak yang bisa melihat bahwa wah anak kedua ini gak baik ya. Kayaknya kurang ajar ini. Papanya masih ada tapi dia sudah minta warisan gitu ya. Sudah minta bagian miliknya gitu ya. Ya oke lah kalau itu memang benar-benar dibuat dia untuk mandiri menjalankan sebuah kehidupan. Atau untuk investasi atau untuk modal kerja ya masih mending lah. Tapi apa yang dilakukan ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di ayat lainnya, ayat selanjutnya si anak sulung berkata, dia hidupnya sama wanita-wanita gak benar. Dia hidupnya pesta pora. Di hartanya dihabisin bukan untuk hal yang baik, bukan untuk modal usaha. Tidak pergi merantau untuk mencari peruntungan, mengadu nasib. Tapi dia mempertaruhkan dan akhirnya ia kehilangan. Setelah dihabiskannya semuanya,
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Yesus gambarin Bapa ini Bapa yang kaya raya, sehingga bagian yang diberikan kepada anak bungsu ini gak sedikit Bapak Ibu. Itu gambaran asli dari cerita ini, gak sedikit. Kalau anak bungsu ini bisa benar-benar kelola itu dengan baik, dia bisa jadi sukses di negeri yang jauh. Gak sedikit. Karena kalau sedikit bapaknya gak mungkin berani untuk membiarkan anak ini pergi ke negeri yang jauh. Gak ada kerabat di sana, gak ada kolega di sana. Dia masih anak muda, mungkin kurang pengalaman. Tetapi karena bapaknya ini tahu, dia dimodalin dengan banyak, bisa diizinkan. Tetapi sayangnya si anak gak bisa pakai itu dengan baik. Dan dia menjadi kehilangan segalanya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dari yang kaya jadi melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Sebuah kondisi yang berubah drastis. Nggak tahu dikatakan berapa lama, tetapi drastis sekali. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Oke, saya hold sampai di sini dulu. Kita lihat dari sudut pandang Yesus. Ketika dia ngomongin cerita ini, apakah dia cuma sekedar ingin membesar-besarkan tragedinya? Ia ingin membesar-besarkan sampai klimaksnya itu dapat banget gitu ya. Orang bisa ngeri, wah gitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sebenarnya Yesus mengatakan ini kondisi real. Ketika orang itu jauh dari hadirat Tuhan, ketika orang itu jauh dari kebenaran, pada satu titik kita akan dihempaskan sampai serendah-rendahnya. Pada satu titik kita akan mengalami ketidakberartian dalam hidup ini. Pada satu titik di luar kebenaran kita akan mengalami kehilangan sejadi-jadinya sampai tidak tersisa. Makanya Yesus bilang, pencuri itu datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus bilang, akulah pokok dan kamu rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalaupun memang Yesus ingin menekankan supaya cerita ini begitu dramatisir, begitu menegangkan, begitu menyedihkan, satu yang ingin Yesus sampaikan, kamu tahu nggak kalau kamu di luar kebenaran, sebenarnya kamu sedang membawa dirimu kepada sebuah pembantaian. Dan Yesus ingin supaya pendengar tuh ngerti, nangkep sesuai konteksnya, sehingga mereka tergugah, mengerti apa yang Yesus maksudkan, dan akhirnya bisa kembali kepada Bapa atau juga membawa banyak orang kembali kepada Bapa. Karena ketika saya baca ini, wah kayaknya ini Yesus cuma membesar-besarkan cerita. Tapi setelah kita merenungkan, tidak di situ Bapak Ibu. Semua yang Yesus sampaikan ini adalah kebenaran. Anak ini dari kaya habis melarat sampai dia pingin makan ampas babi. Tahu gak Bapak Ibu, di luar kebenaran, di luar hadirat Tuhan, kalau kita semakin dibuat jauh, kita bisa melakukan hal-hal yang secara nalar manusia seharusnya tidak kita lakukan. Maka orang yang di luar kebenaran, orang yang di luar hadirat Tuhan sering dikatakan immoral. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini ngajarin nilai-nilai moral, nilai-nilai luhur. Kalau kita tidak paham, kita di luar dari kebenaran, maka kita bisa didapati atau mendapati diri sendiri melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, tidak secara nalar tidak bisa dipikirkan. Atau yang kita sering bahasakan dengan hal-hal sehari-hari adalah hal-hal yang tidak manusiawi. Kok kayaknya perilakunya seperti binatang.
Itu yang terjadi ketika seseorang di luar kebenaran. Bapak Ibu pernah mendengar berita tentang pembunuhan yang heboh? Gitu ya. Indonesia pernah punya sebuah kabar berita pembunuhan yang heboh. Yang punya kodenya itu adalah kopi Vietnam. Pernah tahu ya itu ya. Saya tidak ngomong tentang kasusnya. Tetapi di setiap hal-hal yang menghebohkan yang kita bilang kok tidak manusiawi. Banyak faktor yang menentukan, salah satunya adalah tidak adanya kebenaran di sana. Kalau Bapak Ibu lihat kasus anak dibuang di pinggir jalan. Lahir ditemukan warga di selokan, di tempat sampah, di pinggir pantai. Kalau ada kebenaran ada di sana, tidak terjadi hal-hal yang immoral seperti itu. Hal-hal yang di luar nalar. Hal-hal yang kita katakan kok gak ada hati ya mereka melakukan itu. Kenapa? Gak ada kebenaran di situ. Maka dari itu kita akan melihat penting sekali kita terpapar dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau ruang hati kita gak diisi oleh kebenaran, maka hal yang tidak benar punya kesempatan besar untuk mengisi. Hari ini media sosial dipenuhi dengan banyak sekali berita. Kalau kita nggak disiplin mengontrol jempol kita ini bergerak, kita nggak perlu hadir di sana, tapi kita bawa mereka yang hadir di dalam kehidupan kita. Apakah itu pornografi? Apakah itu akses sebuah pengetahuan yang berbahaya, yang memancing kita untuk melakukan tindakan kriminal? Semua ada di sana. Sekali lagi kalau kita tidak memberikan diri kita disiplin untuk terpapar dengan hal-hal yang benar, maka hati dan pikiran kita bisa dengan banyak kemungkinan kesempatan tercemar oleh hal-hal yang tidak benar dan tinggal tunggu waktunya boom. Sebuah hal yang tidak moral, hal yang tidak benar, hal yang tidak manusiawi bisa kita lakukan. Anak bungsu ini gak pernah mikir untuk makan makanan babi. Tapi satu kondisi, dia sangat tertekan, dia tidak punya lagi jalan, dia pingin makan makanan babi, walaupun tidak ada orang yang berikan juga. Sekali lagi ini perumpamaan, tapi ini adalah juga kebenaran. Yang Yesus katakan, kalau engkau gak berhati-hati, engkau juga bisa alami hal ini. Lalu yang menyadari keadaannya katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kita dengan gampang menangkap sebuah informasi. Orang yang di luar kebenaran pada satu titik mereka akan merasa nggak layak. Itu sebabnya saya katakan selalu akan terjadi jurang pemisah antara yang kudus dan tidak kudus. Dan kita sedang mendalami sudut pandang orang yang terhilang, orang berdosa. Mereka merasa nggak layak. Tapi bersyukur Yesus memberikan sebuah perumpamaan, anak yang hilang ini ingin kembali. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saya undang tim praise and worship maju ke depan. Bapak Ibu, perumpamaan tentang domba, perumpamaan tentang dirham yang hilang,
Yesus memberikan sebuah eskalasi. Domba yang hilang sebenarnya pemiliknya tidak mengalami kerugian apapun. Atau akhirnya menemukan. Dirham yang hilang, wanita yang mempunyai itu enggak kehilangan apapun. Karena akhirnya juga ia mendapatkan kembali. Tetapi perumpamaan anak yang hilang, ini begitu painful, menyakitkan. Kenapa? Harta sebagian dari milik ayahnya itu habis. Habis. Waktu yang dimiliki ayahnya bersama dengan anak ini habis. Hartanya habis, waktunya habis. Tetapi saya bersyukur ada perumpamaan ini. Inilah sebuah perumpamaan yang bisa Tuhan jadikan sebuah pengharapan bagi siapa saja kita yang hilang. Bahwa Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Jadi lebih besar anak yang datang kembali ini daripada hartanya yang habis. Ini gak gampang Bapak Ibu. Kalau harta yang dihabiskan waktu itu nilainya mungkin jutaan atau ratusan juta, miliar mungkin. Tetapi karena gambaran Bapak ini sangat kaya dan sebagian hartanya, ya kita kalkulasikan karena yang dipakai adalah sebagian, maka berapapun bagian itu merupakan bagian yang besar dari Bapak Ibu, dari harta ayah ini. Paham sampai di sini ya? Kalau harta dari Bapak itu adalah 1 juta, dia bagi sebagian 500.000, artinya 50% hartanya hilang. Hilang. Kalau 1 miliar berarti 500 juta hilang. Artinya ada sebagian besar harta dari ayah ini hilang. Ini penekanan. Tetapi sekali lagi dibanding dengan keberadaan anaknya yang kembali pulang, 50% atau berapapun bagian harta yang hilang itu tidak lebih besar dari keberadaan anak ini. Domba tadi walaupun kita kasih sayang, dia tetap domba. Apakah dia lebih besar nilainya dari anak, dari pribadi? No. Dirham tadi memang bernilai. Tetapi apakah dia lebih besar daripada anak ini? Daripada seorang pribadi di mata Tuhan? No. Karena itu klimaks dari perumpamaan ini, harta sebagian besar dari milik ayahnya itu hilang. Entah berapa ribu domba, kalau itu diuangkan jadi domba, entah berapa ribu domba. Entah berapa dirham, kalau itu mau dikonvert jadi dirham. Tapi itu tidak menggantikan, itu tidak dapat menandingi, itu tidak dapat melampaui nilai dari seorang anak yang hilang di mata bapaknya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi Bapak yang baik tetap menilai Anda lebih dari segalanya. Amen. Terkadang kita terfokus kepada hal materinya. Tapi Tuhan mau kepada pribadi. Tuhan mau fokusnya kepada pribadi. Amen. Dan dengar Bapak Ibu, dengar ini baik. Ketika Anda punya hati untuk membawa mereka yang hilang kembali. Sedangkan harta itu yang hilang karena foya-foya, Tuhan gak pernah perhitungkan. Terlebih kalau kita yang Tuhan pakai dan kita mempunyai hati buat jiwa-jiwa. Bapak Ibu gak usah bingung. Amen. Tuhan yang kasih kekuatan. Amen. Tuhan yang kasih hati. Amen. Tuhan yang mampukan. Amen. Sesimpel mungkin Anda diberikan kemampuan untuk berdoa. Untuk ngajak lagi datang kepada Tuhan. Untuk ngajak lagi berdoa bersama, renungin firman Tuhan bersama. Sesimpel itu. Tapi saya ingin katakan, harga seorang jiwa di mata Tuhan itu tidak ternilai. Amen. Orang Farisi ahli Taurat gak bisa lihat ini. Gak bisa memahaminya sehingga Yesus harus ngajarin. Dan puji Tuhan kita punya Bapa yang baik. Amen. Bapa yang setia. Di mana kita bisa tahu dia baik? Ketika kita melakukan sebuah hal yang tidak baik, dia tetap baik. Amen.
Di mana kita tahu dia setia, ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Bapa yang baik selalu menunggu seorang anak yang hilang kembali. Saya ingin sampaikan kepada Anda dan ini juga menguatkan kita semua. Tuhan tidak peduli apapun yang kita lakukan. Asal kita mau kembali datang. Selama pintu anugerah itu masih terbuka. Bapa masih menunggu di depan. Dan ketika ia melihatmu datang, ia akan merangkulmu. Dia bukan Bapa yang jahat, dia bilang gini, mana hasilnya? Katamu kamu gini. Hilang itu anak. Tapi Bapa yang baik dia rangkul. Dia peluk, dia berikan pemulihan buat anak ini. Jadi jangan Anda ditipu oleh si jahat. Jangan Anda mau dikuasai pikiran dengan sebuah konsep Bapak itu jahat. Kamu pulang lihat, entek kon. Kamu pulang lihat Bapakmu dihajar kamu. Kamu dituntut, kamu disuruh ganti, kamu disuruh kerja. Itu pikiran si jahat. Hawa hancur karena si jahat kasih konsep yang salah tentang Tuhan. Hawa bilang kalau aku makan ini Tuhan bilang aku mati. Setan bilang apa? No. Karena Tuhan tahu sebenarnya kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi sama seperti dia. Setan pingin bilang Hawa kamu tahu gak Tuhan sebenarnya gak mau kamu jadi sama seperti dia. Tuhan gak mau kamu jadi hebat kayak dia. Tuhan gak mau. Sehingga Hawa berpikir Tuhan jahat ya. Tuhan ada hidden agenda ya. Dan Hawa akhirnya termakan oleh buayan si setan yang ingin membuat konsep Tuhan salah di dalam dirinya. Bapak Ibu tahukah Bapak yang baik gak seperti itu. Bapak yang baik mau kasih semuanya. Bapak yang baik bilang gini ketika Yesus dibaptis. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Bapak yang baik ketika anaknya Yesus menyelesaikan tugasnya. Ia dikaruniai sebuah nama di atas segala nama. Bapak yang baik lihat Bapak Ibu. Saya lanjutkan beberapa ayat. Anak yang sulung koko dari anak yang hilang ini gak terima. Dia lihat bapaknya buat pesta. Jadi dia bilang gini. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, anak sulung menjawab, Ayah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa buat memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa, adik yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Lihat, anak yang sulung gak bisa lihat hati Bapa. Tapi Bapa menjelaskan. Dengar Bapak Ibu, ini Bapa yang baik. Jangan izinkan setan ngancurin konsep Bapa. Konsep Tuhan dalam hidup kita. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah, sekali lagi, segala kepunyaanku adalah, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jangan izinkan setan memporak-porandakan konsep Tuhan yang baik dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik. Dia gak seperti sebuah penipuan, kebohongan yang ular sampaikan kepada Hawa. Bapa gak mau disaingi. Bapa gak mau menjadikan kamu itu hebat. Makanya dia simpen ini. Dia larang kamu makan. No. Bapa yang baik seperti ayat tadi kita baca. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bayangin di sebuah rumah. Kalau ada anak yang buka kulkas aja. Dia harus ketakutan. Dia harus sujud sama bapaknya. Bapak, izinkan aku hari ini buka kulkas. Dan ambil es krim yang enak itu. Aku pingin Bapak.
makan es krim itu di hari yang panas ini? Ketak. Ya makan aja gitu ya. Ya saya tahu di setiap rumah ada aturan. Tapi hubungan ayah dan anak apa seprotokoler itu? Apa sekaku itu? No. Maka dikatakan sedang Bapa di dunia aja. Tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Terlebih Bapa kita di sorga. Bapak Ibu, hati Tuhan itu selalu kepada pribadi. Pribadi yang pingin datang kepada Dia. Pribadi yang pingin ngalamin Dia. Pingin bertobat, pingin dibaharui olehnya. Itu hati Tuhan. Karena itu mari datang sama Tuhan hari ini. Dengan keberadaan kita apapun. Bahkan saya tuh senang loh, kadang saya melihat ya Tuhan, kadang aku datang kepadamu tuh karena aku pingin mujizatmu, aku pingin kesembuhan, aku pingin berkat. Tetapi Tuhan itu di satu titik, karena Dia tahu kita masih dalam tahap belajar. Tuhan masih berikan dirinya dikenal, didekati seperti itu. Anak saya Yonatan lucu, kalau sudah pingin maunya itu dia datang. Ada gerak-gerak mencurigakan gitu. Kita udah tahu pasti ada maunya. Tapi apa saya langsung bilang, wah saya tepis dia. Kamu datang sama Papa cuma ada maunya. Enggak Bapak Ibu, aneh kalau Bapak seperti itu ya. Tapi di satu titik, ketika dia sudah dewasa, saya berharap bisa berkomunikasi sama dia. Saya berharap bisa berinteraksi. Bahkan ketika dia sudah dewasa lagi, saya berharap kita bisa bekerja sama. Itu kerinduan Bapa. Bapa yang di dunia, kalau aja bisa seperti itu, terlebih Bapa kita di sorga. Saya bersyukur Tuhan kita baik apapun motivasi kita hari ini datang sama Tuhan. Tuhan masih biarkan itu supaya apa? Anda ngalamin kasih Bapa. Anda bukan anak yatim piatu. Anda gak sendiri. Mungkin dunia bisa salah paham, dia gak bisa kenal Anda, dia gak mau lagi. Karena mungkin Anda pernah gagal, Anda pernah ini dan itu, dia gak mau lagi terima Anda. Tapi Bapa pingin Anda tahu, Dia selalu terima Anda. Dia selalu pingin curahkan kasih, kuasanya. Dan karena itu jangan sampai kita lewatkan pada hari ini.